Oke teman-teman semua, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita benar-benar akan bahas. Mbak Ana, selamat malam. Taipo hadir. Terima kasih. Kita bahas tentang eh, putus asa di Makau, tapi kalian masih punya nyali, masih punya kemampuan, masih ada talenta, masih ada hal-hal yang bisa kalian banggakan. Jadi kamu mau yang punya nyali dan mental yang luar biasa gitu. yang masih Yang punya semangat ya. masih punya semangat untuk berjuang gitu. Bukan glenye-glenye ya. Bukan menye-menye begitu. Bukan Belgedes ya. Jadi ada solusi ya. Kamu mau nampil gimana? Di sini itu banyak alat. Duh, Kamu ini mau tampil. komunitas YouTuber Hongkong guys. Kamu Jadi dia banyak sekali sebenarnya ya. kamu mau alat yang gimana? Kamu Yang mau gimana ditempel nih? di mana? Gimana nih? Oh ini kamu nggak ngomong, kamu diam-diam aja. Ya, kamu mau dipasang diagrammu mau ada di mana? Ha? Saya itu kok mikir kamu kelihatannya pusing sekali sini. Pusing. Hah? Mana kamu mau pasang? Teman-teman sorry ya, ini kita Gimana sebelum nih? sebelum ngobrol nih orang YouTuber amatiran baru Oh, ini amatiran, amatiran. yang mau yang masih mau berjuang. Yang Nah, berjuang pasang di sini. Nah, nih. begini, bikin Oke ya, teman-teman semuanya sambil kita persiapan dan prepare hal ini. Kamu atau taruh bikin mana? aja. Nah, iya terserah kamu. Udah, kamu maunya Udah. gimana? Oke ya. Oke, oke. Oke ya teman-teman semuanya, kita mau bahas tentang Makau. Mbak Amihida, Kaulun B, Mas Andi pulang libur mandi rebahan sambil nyimak Mas Andro Sitiwan, Ruang Rindu nyimak. Terima kasih ya yang sudah nyimak sekali lagi. Kita ini benar-benar podcast dan kita benar-benar ngobrol. Ya, kamu sibuk aja bagaimana? Kamu kalau diarahin ke sana aja, kameramu diarahin ke kamera sana aja. Gini aja nggak apa-apa. Oke ya, ini agak-agak ribet ya Agak teman-teman. ribet. Terus ya, oke ya. Sekarang kita mau ngobrol. Eh, kita bahas tentang Makau. Bunda Putra Noa Morea, wah di Facebook luar biasa nih. Oke, bagaimana potensi dan peluang Makau setelah Anda ada di Makau? Selama berapa bulan? Satu bulan. 1 bulan. Ini pengalaman yang Oke, luar ini biasa. yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Hari ini tidak mengurangi rasa hormat karena saya memakai seragam. Seragam ya, sebagai pegiat. Tapi ini saya ingin sharing buat teman-teman semua yang mungkin di putus asa di Hong Kong dan masih punya semangat untuk kerja gitu. Daripada kalian pulang di Indonesia, kembali ke PT yang mungkin masih baru, why not coba ke Macau gitu ya. Ini menurut pengalaman saya kan kemarin saya nunggu visa di Macau karena nggak mau pulang Indonesia dan kalian tahu kan kalau kita pulang Indonesia tuh membutuhkan uang yang cukup banyak. Mendingan nunggu aja visa di Macau. Tapi di sini saya tidak ingin membahas untuk maksudnya tentang kepulangan saya daripada di Indonesia banyak uang keluar, mendingan di Macau. Di sini saya ingin membahas gimana cara proses Macau lebih gampang daripada kalian proses kembali ke PT. Itu ya. Gimana? Karena Anda break kan, Anda udah pernah finish kan? Aku pernah nge-break, aku pernah notice majikan beberapa kali ya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang ada begitu teman-teman semua. Ex Singapura. Saya ex Singapura, aku juga di sini dan melihat 6 tahun di Hong perkembangan. Kong ya. 6 tahun di Hong Kong. Nah, ini bagi-bagi yang sudah yang masih punya nyali dan ada kemampuan ya. Terus dia tunggunya di Makau tapi balik lagi ke Hong Kong lagi ya. Ah, Jangan salah paham, saya nggak kerja di Macau, maksudnya cuma nunggu visa di Macau. ya, nunggu visa Nunggu 1 bulan visa. di Makau, tapi banyak hal. Banyak hal yang saya ketahui yang selama ini saya nggak tahu gitu. Yang dulu cuma mendengar dari kata orang, sekarang udah tahu gimana tuh caranya ke Macau gitu. Ternyata tidak um, Serumit. ekstrim, se ekstrim yang teman-teman pikirkan begitu. Nanti ke Macau saya gini-gini, enggak sih, menurut saya. Hmm, Menurut Anda fine-fine saja ya? Fine aja. Kalau kalian masih pengen kerja daripada balik ke PT,
Ini kita nggak bisa bicara tentang maaf, tentang kebijakan-kebijakan tentang pemerintah. Kita bicara tentang realita antara susah dan enggaknya. Menurut saya, mendingan ke Makau. Yang di interminate mungkin udah putus asa di Hong Kong, udah trauma, dan di sana saya tuh bertemu dengan teman-teman yang benar-benar trauma dengan majikan di Hong Kong begitu. Saya tanya kenapa nggak mau balik lagi di Hong Kong, trauma kak. Majikan di Hong Kong sangat mapan bla bla bla, tapi kan nggak semuanya begitu ya. Kayak gitu. Dan cara prosesnya ya pergi ke Makau, find job sendiri, bisa melalui teman-teman di sana saling tolong menolong carikan majikan, dan di sana juga ada agensi begitu yang menangani untuk bekerja. Tapi sekali lagi di Makau itu peraturannya gimana bro? Ini kita mau lanjut langsung peraturan atau Jelas gimana? dong, jelas. Apa yang kamu ceritain? Kalau nanti aku mau nanya nyela kan aku tunggu bentar. Nah, ngomongin aja Jadi proses ke versimu. Makau tuh buat saya mudah. Tapi ingat bahwa Makau itu tidak seperti di Hong Kong. Makau itu tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Makau. Jadi tidak ada penempatan seperti di Hong Kong. Kalian di interminate, kalian fighting sendiri, dan itu sudah peraturan di sana bahwa kalian di interminate tidak mendapat uang tiket. Harus beli sendiri tiket. Kalau kalian sakit, di sana nggak ada BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau tuh kalian sakit, kalian harus membayar sendiri biaya rumah sakit kalian. Itu yang saya tahu. Tapi kalau memang majikan baik, beberapa yang saya lihat juga ada sih majikan bantu bayar untuk pengobatan Di Makau. di Makau. Oh. Seperti kemarin yang ada kejadian dia apa air mendidih itu panas tuh, kesiram air panas, itu majikan tanggung jawab dia. Gitu. Jadi itu yang menakutkan di Makau tuh gampang susahnya dan resikonya tuh ketika kalian sakit harus bayar sendiri, dan di interminate kalian bayar tiket sendiri pulang. Begitu. Beda sama Hong Kong yang dengan ada peraturan-peraturan begitu. Jadi sih, bro. Manajemen keuangannya harus lebih ditertata ya. Jangan dibawa ke kasino ya. Oh, jangan. Jangan. Jangan kan kasino di sini aja kalau kita nggak tahu atur, bahkan habis uang. Buat garangan. Terus jangan lupa apa ya, gajinya lebih rendah. Lebih rendah. Nah, itu harus dicatat ya. Gajinya lebih rendah, tetapi lebih santai di Makau kalau saya lihat. Menurut pemandangan saya ya, agak cooling down, nggak terlalu kayak ekstrim Hong Kong yang 1 kali 24 jam majikan, ya. Dan semuanya salah. Yang semuanya salah. Di sana juga ada juga sih majikan-majikan di sana, bro, yang kayak itu. Cuman kalau yang saya lihat sih Makau lebih santai begitu dibanding keras gitu, nggak ekstrim. Yes. Jadi pada prinsipnya adalah proses ke Makau itu sesederhana dan sesimpel aja ketika kita ngerti dan tahu jalurnya. Ya, makanya belajar dong, jangan hanya dengar terus langsung ditelaah. Belajar ini gimana sih kalau saya pergi, bertanya-tanya kepada yang udah tahu gitu, biar kalian nggak tersesat. Terus ini kan kalau di channelku, di kontenku itu ada di Makau kita bisa bebas potongan, free jalan. Ada juga yang kalau kita males mikir, ya, kita langsung cari agent aja kan ada. Tapi potongan. Lah iya kan, yang males mikir. Yang males mikir majikan, males cari-cari. Kalau di Makau stay out apa stay in, C? Coba dijawab. Mau stay out atau stay in terserah dari kalian. Jadi ketika kalian tuh mau cari majikan, itu deal-dealan aja dulu sebelum sikung. Di sana kan ada sikung ya namanya ya. Sikung kayak apa namanya, training dulu lah, saling mengenal majikan sama PRT-nya begitu. Jadi sikung dulu 3 hari. Tapi sebelum sikung itu di agensi akan tanya, kamu mau stay out atau stay in? Kalau Cariin. Iya.
di sana memang ada majikan-majikan yang mencari stay in dan stay out gitu, mereka langsung bilang, oh kamu stay in 4.500 contoh begitu. Atau kamu stay out ya, aku butuh yang stay out. Itu banyak pilihannya di sana begitu. Ada malahan bro yang kerja dari jam 10 pagi, bukan jam 10 pagi, dia hanya butuh tuh jam 11, jam 12, pulang jam 9 malam. Santai kan? Ya, price harganya, gajinya? Gajinya 4 ribuan, 4 ribuan. Ya, pokoknya di bawah Hongkong lah. Ya, di bawah Hongkong Hongkong. 5.000, Mhm. ya di bawah. Gitu. Tinggal pilihan kan? Tinggal pilihan. Tapi Jadi bukan menye-menye ya. bukan menye-menye, tapi sekali Yang lagi bisa bahasa. yang bisa bahasa Kantonis itu is the best di Oh. sana, diterima loh bro. Kalau kalian boring ya. Ya, sama kalian Hongkong. boring di Hong Kong, sebenarnya ini jujur, ini kita Di sini jujur aja. Ya, jujur aja ya. Apalagi kalian lihat ya, kita ini pegiat di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Entah di sini mau setuju atau tidak, karena ini bertentangan dengan pemerintah. Baru di belakang kita aja sikat sindikat, bro. Enggak bertentangan. Enggak, maksudnya gini. Anda karena saja yang bertentangan. Gini, maksudnya bro, gini, maksudnya pemerintah kan tidak akan menganjurkan seperti itu, bro. Cuman kita nggak bisa bohong dan ini udah menjadi rahasia umum. Bahkan teman-teman kita yang overstay dari Taiwan yang udah paper terus pulang ada di Macau, homestay Hongkong. Nggak ada kesempatan untuk ke Hongkong. Di sini pro dan kontra terserah kalian. Saya nih volunteer juga atau relawan di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tidak apa ya namanya kayak ayo kalian ke Macau. Enggak, bukan. Di sini kita bercerita, kita sharing tentang Macau gitu. Apa yang ada sementara di Macau. Dan alhamdulillah puji Tuhan, selama 1 bulan di sana saya tuh tinggal di tempatnya agensi. Saya ngekos di situ untuk nunggu visa saya gitu. Jadi tahu gimana nih cara-cara dari proses pun dari Indonesia, anak-anak yang mau datang baru itu saya tahu gimana. Oke, waktu di Macau sering ketemu mbak-mbak Indonesia, kelihatan enjoy mereka bekerja di sana. Iya. Kemungkinan saya belum ketemu yang susah atau negatif. Yang negatif juga banyak. Lebih banyak. Begini, begini. Kita bukan maksudnya untuk saling menjatuhkan negatif dan positifnya ya. Kamu perasaan ngomongnya hati-hati banget sih. Enggak. Bro, udah ngomong aja di channelku aman. Aman. Enggak ada, ini terbuka. Kita terbuka ini di yang di YouTube terbuka, yang di TikTok, TikTok lagi di apa namanya Facebook terbuka. Di Macau itu memang benar. Saya lihat orangnya enjoy loh, bro. Ya enjoy karena dari majikannya kan nggak ada tekanan. Iya benar. Nggak ada tekanan. Anda aja kan tertarik. Anda kan tertarik juga tuh. Ngomong aja kalau Anda tertarik gitu loh. Cara hidup mereka tuh kayak hidup di Indonesia begitu, yang pergi pagi, ini anak-anak yang stay out ya, pergi pagi pulang malam. Dan saya lihat mereka tuh pulang duduk santai beli minuman di toko Indonesia, duduk sore mau pulang lepas anak Macau, terus tidur mandi, besok jam 10 berangkat lagi. Bangunnya nggak pagi-pagi banget gitu. Jadi Macau, kalau mau dibilang Macau sama Hong Kong, lebih rileks anak-anak Macau dibanding Hong Kong. Dan itu terserah kalian. Kalau saya lebih rileks anak-anak Macau. Dan Anda tertarik? Belum. Enggak, kalau saya tentang pekerjaan. Tentang ritme, ya kelihatannya lebih enjoy. Tapi kalau hidup teratur ya di sini Hong Kong. Yang penuh disiplin dan lain-lain. Tapi gaji masih lebih kurang ya, agak kurang. Karena kalau dia pilih stay out terus dia apa namanya? Gajinya cuma 4.500, belum dia makan, bro. Ya, belum. Cuma 3.000. Belum rumah. Rumah kan 1.000. Ya, taruh 1.000 lah, ya. Uang makan dan sebagainya 500 cukup nggak sih 1 bulan? Nggak mungkin. Semuanya tergantung. Tergantung ya, kalau dia benar-benar ngirit. Terima kasih informasinya. Semoga teman-teman yang tidak bernasib baik di Hong Kong bisa sukses di Macau. Jadi positif kan? Ya positif. Penontonku positif kan? Mantap.
Mantap, mantap, mantap. Terus. Jadi maksudnya Iya, Pak, gini, habis. jangan takut buat kalian yang mungkin merasa, ah, saya ini udah nggak mau loh di sini, tapi saya masih pengen kerja. Why not kalian ke Makau? Ya, ya. Sebenarnya gini teman-teman semua, saya tidak menganjurkan untuk, tapi kalau memang mau kerja, terus udah rasa tertekan, kenapa? Ya Lagian kan? di Indonesia kayak gimana? Di Indonesia nggak ada pekerjaan, pemerintah nggak bisa membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak, why not? Iya, nggak apa-apa. Jadi kan kita itu ngomongnya begini loh. Hidup kita itu konsepnya kan harus solutif, Yoi. solusi kan. Konsepnya bukan persoalan kita itu tidak mendukung pemerintah, ya kan? Karena kan memang tidak ada kerjasama dengan Makau. Pemerintah kita memang tidak ada. Jadi apapun yang kita lakukan dengan pemerintah Makau, kita sendiri yang harus bisa Iya. handle kan, seperti itu Iya. kan. Terus yang kedua, banyak teman-teman yang di Hong Kong itu kan overstay, Iya. kemudian memutuskan paper, kemudian pulang. Setelah pulang lagi kan tidak ada masa depan lagi. Sedangkan mereka sudah fasih bahasa Kantonis, ya kan, bahasa Mandarin sudah fasih. Kenapa enggak dunia baru, kesempatan baru? Sebenarnya sudah lama hal ini terjadi. Cuman tidak ada yang membahas, sekali lagi. Tidak ada yang memberikan pandangan. Dan yang saya justru khawatirkan itu, yang saya pikirkan juga itu, teman-teman kalau mau proses ke Makau ini, Mas ada PT enggak? Mas ada bantu Oh rekomendasi iya. enggak? Yang ditanyakan ke sana tuh kan. Sedangkan saya kan tidak ada kenalan nih. Saya tidak ada rekomendasi nih. Karena sekali lagi ketika saya rekomendasi pun, yang menjadi khawatir, teman-teman itu merasa kecewa ketika saya rekomendasikan. Karena saya nggak ngerti kapasitas yang saya rekomendasikan ini melayani dengan baik nggak kepada teman-teman. Karena ya terus terang, bikin konten saya capek bro. Bangun personal branding kan nggak gampang kan bro. Jadi saya nggak mau nama saya memang memberikan gambaran kepada mereka, dan di endingnya nanti mereka ngerasa bahwa yang direkomendasiin sama Sandro itu nggak beres. Daripada berisiko seperti itu, saya memberikan pemahaman ke mereka, prosesnya by mandiri, Ya. dengan cara masuk ke domestic helper Makau, ya kan? Domestic helper Makau, kemudian kamu cari langsung ketemu majikan, itu bebas ongkos kan, ya kan? Cuman bro, nggak semuanya bisa seperti itu. Nggak semuanya bisa seperti itu begitu. Jadi ada orang yang benar-benar bisa fighting sendiri dengan hidupnya, ada orang yang harus membutuhkan bantuan orang lain. Di sini Begitu. Anda bisa kan berarti? Jadi bisa, maksudnya arti gini, kalau orang mau bertanya, why not kita harus Jawab. menjelaskan dengan baik dong, tanpa harus marah-marah dong. Karena Tapi hati-hati loh, karena gila kalau marah-marah gitu. enggak. Enggak, maksudnya. Tanya jangan dimarah-marahin. Iya, maksudnya teman-teman semua bahwa Maksudnya walaupun memang Makau itu belum direkomendasi oleh pemerintah, apalagi BP2MI itu belum ada penempatan dari Kemenaker, belum ada penempatan karena nggak ada hubungan diplomat gitu ya. nggak ada dilihat. Tapi Nggak ada MOU. ya di Makau itu sekarang ya kalau kita bilang nggak ada kan bukan rahasia ini lagi kan, udah terbuka gitu. Jadi kita nih biar teman-teman semua tidak salah jalan. Ya maksudnya gini loh, kalau ataupun punya kesalahan di Hong Kong masih bisa dibayar di sana. Yes. Kalau ataupun patah di Hong Kong masih ada kesempatan di sana. Yang penting syaratnya mampu dalam bahasa, kemampuan bahasanya jangan yang biasa. Jadi kalau juga bisa jenuh dengan suasana, cari suasana baru di Makau kan nggak ada persoalan. Tapi justru kalau teman-teman di sini sebenarnya baik-baik saja, tapi mau tes-tes ke Makau kan juga nggak ada masalah. Hidup jangan dites-tes. Ngapain tes-tes? Loh, enggak, maksud saya kan pandangan baru dirimu aja, kalau nggak 1 bulan di Makau, apa yang kamu tahu? Benar. Kan boleh. Iya. Kan 1 tahun di Makau, nanti nggak cocok sama majikan, dia pulang balik lagi ke Hong Kong kan? Ya bisa. Fine kan? Nggak pengaruh. Jadi kan rekod Hong Kong bisa kehapus. Apalagi kalau setahun sudah 2 break. Iya. 3 break kan bisa nggak turun? Kenapa nggak digas di Makau? Iya, benar. Daripada pulang Indonesia masuk PT lagi. Nah,
bikin kayak PT, Iya. kita aja yang nggak dapat apa-apa nih. Maksud Anda apa? Maksud Anda, Kita kenapa Anda tidak memakai bendera PT. bendera PT? Benar, kenapa Anda tidak memakai? Saya juga punya. Tapi Jadi teman-teman semua, kita nih sama Mas Sandro relawan ya atau pegiat kemanusiaan BP2MI gitu. saya punya, tapi saya malu mau pakai. Kita nih tetap apa ya? Apa ya namanya ya? Apa? Bukan berarti ya karena ya di BP2MI tidak membuka penempatan, terus kita nggak buka ini gitu untuk Jaket saya Makau. di sini ya. Sikat sindikat. Jaket Anda kan yang di depan, saya bagian di belakang. Sikat sindikat. Iya gitu. Jadi kita hanya memberikan pandangan ke teman-teman semua. Mungkin kalian putus asa, pulang ke PT, terus PT-nya nggak kompetensi nanti, kena lagi biaya cas. Mendingan ke Makau. Iya, nah nggak sih? Ya, tetapi kembali lagi ini yang harus disadari. Ini strategi. Jadi pada saat kalau saya ya berbicara atau menyuruh teman-teman ke Makau, tolong jangan salah langkah. Salah langkahnya itu begini. Kita sudah mempersiapkan misalnya mau break sudah nggak keterima, terus emosi. Iya. Ya kan nggak dipertimbangkan, nggak dipikirkan. Ini yang sering juga saya sampaikan di konten saya. Pertimbangkan baik-baik, ya kan. Analisa. Terus uang itu kalau kalian mau bertempur, jangan dikirim semua ke Indonesia, ya kan? Buktinya Anda butuh 1 bulan kan? Berapa angka yang sampai membutuhkan? Kan minimal masih pegang duit 2.000, masih ada 3.000 kan? Nah, itu strategi perang kalian harus jadi senjata kalau kan? sumpah kalian ke Makau harus bayar boarding house 1.000 minimal ya. Uang makan kalian say 1.500 sebelum kalian menunggu majikan yang baru atau employer yang baru. Jadi ke Makau harus bawa uang, jangan sampai enggak. Nah, begitu. ya kan? Ini kita kasih prepare cara-caranya gitu. Nah, Ketika kalian di strategi. interminute gitu nanti ya. Kalian di interminute nanti jangan takut, yang penting uang interminute jangan kalian kirim semua ke. Kalau perlu justru ketika kalian sudah memang mau berperang, itu prepare, keep nabung. Jadi jangan asal geruda-geruduk. Biaya hidup di Makau lebih mahal ya kok? Enggak juga kan? Enggak. Lebih murah malah ya? Lebih murah malah. Kalau saya mau bahas juga apa makanan di Makau lebih murah, cuma $20, 15 sampai $20 itu dapat nasi ayam loh, enak-enak lagi makanan di sana. Loh, kok saya mempromosikan? Aduh, enggak. Gini. Karena ini pengalaman. Bukan. This is my experience. Enggak. I'm stay in Macau, right? Sebenarnya kan makanya kita garis bawain ya. Anda melabelkan sebagai penggiat dan Anda menggunakan jaket. Iya. Anda menggunakan jaket ini. Anda penggiat atau agensi? Terus tanya, enggak. Jangan bilang penggiat atau agensi kalau dia tanya, saya YouTuber. Iya, tapi saya influencer. Influencer. Udah gitu aja jawabnya. Tapi harus pegiat dong, bro. Apa? Pegiat. Kita penggiat, tapi jangan diomongin ketika kita penggiat. Enggak. Kalau mereka bertanya kayak, terus Anda penggiat atau Anda ini? Enggak, aku bilang, Pak, saya bantu teman-teman. Ya. Saya bantu teman-teman. Saya dikatakan penggiat terlalu bagus, Pak. Saya cuma berjuang. Berjuang buat teman-teman. Nah, kalimatnya begitu. Oke, setuju. Berjuang buat kalian semua yang mungkin putus asa. Kita begitu ya. Kita punya wawasan, kita punya pandangan, kita kasih gambaran. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita terkotak ya. Di dalam geng yang penggiat pembela BP2MI ibarat. Ya kita program-programnya BP2MI, sedangkan kita cuma dikasih jaket. Sorry bos. Itu ya, lu kan. Sekarang apa? Ya, paling kan kita diundang ke sana gratis tiket pesawat, nginep hotel. Selebihnya ini konsepnya di mana ini? Kita mau bahas apa nih? Enggak kan. Dari tadi Anda itu merasa berat ketika Anda menyandang pakai jaket ini kok rasa berat gitu. Udah ini enggak berat gitu. Jadi
untuk proses ke Makau ya, jangan takut. Yang penting kalian tuh jangan menye-menye, Fight juga sama fighting. fightnya. Harus fighting gitu. Karena kalau mau berjuang terus menye-menye gimana nih bro konsepnya gitu. Masa depan kita Masa depan dipertaruhkan kan. rugi dong. Rugi dong kalau kita menye-menye. Jadi nanti ketika kalian butuh info dari Makau ya, kalian males mikir, nah, saya sudah ada nih. Udah tak umumin tuh ya. Iya. Nah, nanti bantu baik-baik ya. Ya, soalnya kan memang banyak teman-teman yang mau memutuskan sesuatu itu malas mikir. Iya. Critical thinking-nya itu nggak tumbuh. Jadi, Mas aku bisa dibantu nggak? Nah, giliran kita bantu, terus kita kenalin ya. Iya. Dianya itu tidak menepati janji. Itu dia. Kan? Itu persoalan. Itu yang membuat kadang kalau kita mau fight sama orang lain, tapi orangnya yang nggak mau ditolong. Nah, itu kan ada kata-kata ngomong bahwa jangan menolong orang yang tidak mau kita selamatkan. ada ya. Ini ada. Jangan mau menolong orang yang tidak mau kita selamatin. Iya. Kalimatmu keren juga tuh. Pusing loh, karena itu yang aku alami. Aku ngerti. Kalau menurutku kan, ketika aku ngerti karaktermu, effortmu gede untuk bantu orang. Yoi. Tapi ketika nggak mau ditolong, sense-mu juga harus main. Udah. Padahal penyelesaian persoalan yang ada di media sosial itu, aku ada di belakang loh untuk menyelesaikan. Tapi sampai hari ini kan orang nggak kenal aku, nggak apa-apa, maksudnya nggak usah dianggap gitu ya maksudnya. Cuma saya menganggap banyak karena saya naikkan, saya ajak ngobrol ke Anda. Jangan bilang nggak dianggap, yang lain nggak. gitu. Maksudnya Ya, hidup kita kan nggak perlu dianggap. Iya. Hidup kita kan cari berkat aja. Cari berkat. Kayak ini Makau, seharusnya ini kita nggak bisa share secara peraturan. Enggak, menurut saya Enggak, ini menurut pemahaman saya. Ya, Bisa ada. dong, saya berargumentasi sendiri. Boleh, kan. boleh. Ini menurut saya pemahaman saya. Kemenaker sama BP2MI itu Tidak belum menganjurkan. ada, iya, tidak Karena kan merekomendasikan begitu karena untuk penempatan ke Makau. Karena belum ada. Karena kan ketakutannya kalau terjadi persoalan. Tapi faktanya, yes. Yang di sana kan damai-damai saja. Yes. Yang tidak bermasalah ya memang tidak bermasalah. Jadi sebenarnya bermasalah atau tidak itu kan tergantung manusia. Iya, makanya saya bilang tadi. Kenapa? Karena BP2MI dan Naker itu belum ada ya hubungan diplomat ya pemerintah dan pemerintah Indonesia dan Makau begitu teman-teman semua. Cuman bukan rahasia lagi bahwa Makau itu sekarang tempat pekerja migran. Iya begitu. Jadi kita nih memberikan solusi ketika kalian di interminate dan merasa tertekan, why not? Ya, gitu. Kalau saya nggak membeli daripada pulang ke PT. Ini saya nggak terlalu suka, memang dari dulu nggak suka cara-cara PT. Saya nggak suka cara-cara PT yang banyak makan uang PMI gitu. Ya mendingan ke Makau aja daripada pulang Indonesia, iya kan? Ya. Terus diproses lagi potongan kan? Ya. Tapi harus mikir ya. Harus mikir. Ada strateginya. Jangan asal. Jangan baru 1 bulan 2 bulan, bahasa juga belum jelas. Mau geser ke Makau. Ya. Sama aja dong. Ya. Kedua itu bahasa harus luar biasa. Di Makau itu banyak majikan tuh cari yang orang bisa Kantonis. Nah, Kantonis Mandarin tuh laku banget di sana. Laku keras begitu. Mbak Tuti Sumaji ngomongan tergantung nasib ya Mas. Enggak, gini Mbak. Kalau saya sih orang nggak percaya nasib sih. Kalau saya nggak percaya nasib. Jadi nasib itu kita yang menentukan. Bisa. Jadi kalau nasib kalian bagus itu bukan karena ya sudah ini nasib saya, bukan seperti itu. Tapi kalau saya kena A itu karena saya punya kelalaian, kebodohan, saya tidak memaksimalkan sesuatu, saya tidak ingat ini. Jadi ke situ. Kalau teman-teman sudah berjuang dan berusaha misalnya, terus tetap nggak bisa, berarti cari cara lain. Jangan dipaksain. Terus di endingnya setelah, lah aku sudah maksimal berusaha, berarti nasibku kayak gini. Enggak begitu konsep saya loh. Kalau saya. Jadi sebenarnya nasib itu kan dari kita sendiri. Dari bentukan kita, apakah kita sering berbuat baik atau enggak. Karena saya bilang, hal yang baik akan datang ke kita itu karena akumulasi perbuatan baik.
Coba kalau kita jahat terus, mana ada yang mau baik? Bisa. Mana ada kebaikan datang ke kita? Enggak juga. Kalau saya gitu. Ini sih hukum tarik menarik. Nah, Ini panjang lagi nih kalau kita ngobrol tentang itu. ya enggak kan mbaknya tadi bahas Iya. nasib. Jadi jangan segala sesuatu dikit-dikit kita ngomongnya nasib. Kayak mau Jadi, pasrah ini sebenarnya nah, sih kata-kata itu lebih kepada pasrah. karena sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya enggak. Iya. Ya kan? Sebenarnya enggak. Kalau mau bilang nasib-nasiban, Enggak juga. Enggak juga. harus fighting sebenarnya. Iya, Nasib. kemampuan, Kemampuan untuk kita berpikir, pengetahuan. pengetahuan. Ya, power, knowledge is power. Jadi yang menjadi kalian punya kekuatan itu pengetahuan. Makanya kita sajikan pengetahuan. Kita sajikan experience. Anda Iya. sudah 1 Ya, bulan. bahkan saya 1 bulan di sana lihat dengan perkembangan teman-teman yang Nah. ada bertepatan juga saya tinggal di tempat teman-teman yang Nah. memproses anak-anak dari Indonesia bahkan yang dari sini. Jadi Sekali saya lagi, tahu. nggak banyak orang itu mau berbagi loh. Oh enggak, Benar kalau nggak? saya nggak berpikiran teman-teman, saya sampai kasihan loh. Ini anak-anak yang dari Hong Kong pulang ke Indonesia ini, terus mereka pulang diproses lagi berapa bulan di PT, PT buset nih. bayar lagi kan? Iya, bayar lagi. Mendingan kenapa mereka di sini aja begitu. Tapi ingat, kuasai kemampuan bahasanya secepat mungkin. Jadi kalau kalian memang di PT selama 1 tahun, setidaknya bahasa kalian benar-benar mumpuni. Nah, kalau 1 tahun kalian sudah di intermediate atau kalian sudah nggak betah break, coba peruntungan kalian ke Makau. Yang penting bahasanya. Yang paling penting kan itu. Kalau ex Taiwan pastilah. Oh, laku banget ex Taiwan di sana. Nah, kalau ex Taiwan datang ke Hong Kong ya kan. Ini kan dianggap ex kan juga. Tapi sebenarnya sama pemerintah Hong Kong anak ini hitungannya non. Karena kan belum pernah finish tuh. Iya. Nah, itu berpotensi ya kan ke Makau kan. Makau. Dan ke Makau ada kelebihan lagi. Ada juga kan company. Oh iya, iya. Angkanya lebih gede. Angkanya lebih gede, cuman resikonya juga tinggi. Nah, kan kita cari angka gede. Oh iya. Keluar dari Indonesia mau cari apa kalau nggak angka gede? Itu mereka loh ya. Sorry, bukan saya. Iya. Saya ngomong kalian. Kalian. Bukan saya. Kalian Saya kan gelandang. Anda sikap sendiri. Oh ya, sikap sendiri. Begitu teman. Jadi teman-teman semua, buat kalian yang mungkin merasa putus asa, kayak udah, atau beberapa tahun aku ketemu loh teman di sana, udah 11 tahun di sini. Dia ngebreak terus dia ke sana. Aku tanya dia kenapa? Ganti suasana, katanya udah bosan di Hong Kong 11 tahun. Terus dia find company. Dapat. Berapa? Gaji company sekitar 12. Enggak. Di kontrak itu ya sekitar 8 lebih gitu. 8.000 lebih gitu. Tapi harus sedia uang untuk bayar company-nya. Ya sekitar 12 atau 15 kali. Tapi ada juga sebenarnya kalau kamu bisa lebih lama lagi ke company yang nggak bayar. Ada. Cuman nggak lewat download. Jadi dia nyari sendiri. Dia find job sendiri. Ada. Saya pernah punya teman. 2 orang. Jadi di spa. Refleksi. Nah, jadi mereka ya di sela-sela dia bekerja dengan majikan kemudian stay out ya kan. Dia masih mau berpikir gimana ya jadi naik dari 3.500 apa 4.000 bisa jadi 9.000 bisa jadi 10.000 kan. Sekali lagi kan knowledge, pengetahuan. Nah, makanya kan kalau pengetahuannya hanya masuk kasino ya jangan berharap. Orang masuk kasino juga ada uang kan harus pintar biar menang. Dengan kehidupan ini seperti itu, kita tuh harus pintar mengelola kehidupan biar kita bisa menang, berjuang dengan hidup ini gitu. Nah, kita bikin konten kan tujuannya itu. Iya. Biar teman-teman itu ngatur strategi. Iya. Ya kan, jangan gegabah. Dan sekali lagi memutuskan sesuatu jangan asal. Kalau kalian lebih keren lagi ya kan, memang mau memutuskan break dengan majikan yang sudah benar-benar nggak tahan. Kan bisa kalian libur ke Makau dulu, lihat situasi, lihat keadaan. Bisa Lah, pergi datang dan pergi, nggak ada masalah. Kangen lagi sama suasana Hong Kong tinggal negara 2 ini aku suka loh bro. Ketika udah Iya. bosan bisa ke sana. Iya. Anda sudah masuk kasino?
Udah, makanan free di sana bro, makanan free, makanan tuh free, kita nggak main, cuman cari makanan free, Ya. ada boba free, ada jus free, jadi kita sok-sok kayak Anda tahu nggak? 12 tahun saya ngelakuin itu soalnya. di sana, anjay. Tampang-tampang agak rapi aja sih. Padahal duitnya juga kosong. Experience Anda luar Ya, biasa. wah. Jadi sebenarnya benar itu kan. Jadi setiap sarapan bagikan kiri nggak punya duit. Iya, masuk lah. Lah kan, kan Anda tahu kan, saya tadi bilang tidur saya di Madau tuh. Nah, sampingnya kan ada terminal tuh. Terminal kan masuk ke Iya, kasino free kan. kasino free. Kayak itu saya masuk sarapan dulu gak kenyang pulang. Biasa, jadi Anda berdandan seperti orang mau main gitu ya, padahal mau sarapan free. Anjay, itu baru bilang ya. Makanya sebenarnya Hong Kong dan Macau saya sudah benar-benar feeling so good ya, dapat Iya. vibe positifnya. Jadi ada maksudnya ada inilah, ada apa ya namanya, bagus dan nggak bagusnya. Ada vibe positifnya Iya, tergantung kita bawa. Ya benar. kan? Jadi menurut saya kan ini kembali lagi ya teman-teman. Kita membuat konten yang seperti ini itu kan memang obrolan dan pembicaraan di mana bahwa apa yang teman-teman itu jangan merasa bahwa ketika udah patah terus bingung, Ya. kalut, karena kalian harus berteman dengan kita dan atau harus nonton konten kita Iya, supaya iya. tidak terjadi kekalutan. Bukan hanya kayak gak ada solusi gitu bro. Ya. Kalian mau curhat-curhat terus nggak ada solusi ngapain? Ini orang pintar nih. Ini aku nih berteman sama dia karena dia pintar. Kalau cuman viral nggak mau saya. Aku nggak mau berteman cuman karena viral. Gitu. Tapi memang benar-benar yang mau diisi itu aja, mau diisi otak kita tuh bisa terisi gitu. Sama-sama ada empati untuk memberikan jalan. Gini loh, bukan untuk saling menyalahkan kayak goblok bla 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 bla. Enggak. Kita nih memberikan jalan lah. Ini yang terbaik. Kalau kalian udah pusing gini. Ya. Ada plan A, plan B, C gitu. Tapi ya kembali lagi ya bahwa setelah memang benar-benar dirimu ke Makau, positif vibe-nya juga kelihatan ya. Yoi. Karena cuan-cuan juga kelihatan nih. Cuan-cuan mulai berdatang. Cuan-cuan mulai berdatangan yang kemarin-kemarin sempat gitu ya. Buntu ya. Buntu gitu. Geser dikit, gila, gitu. Geser dikit ternyata ada satu yang baru ya. Kayak ada peluang-peluang yang luar biasa yang tertutup langsung dibukakan. Oh kayak gini, gitu bro. Dan pelajar yang pasti experience-nya ketika di Makau gitu ya. Oh ternyata anak Makau seperti ini, anak-anak Hong Kong seperti ini. Kita bisa belajar begitu. Positif vibes-nya yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Makau begitu. Plus minusnya seperti apa di Makau dan di Hong Kong begitu teman-teman. Ya. Nah ini ada yang monitoring stay in out much money bro, keluar uang baru berani dan bisa speak up di waktu yang tepat, jangan sampai jadi korban perasaan ngenes. Mbak Safielo Damar, Mas Safi, peduli lindungi hal yang utama saat sakit atau mati baru terdeteksi wala runaway ton. Jadi ini cerita tentang tentang peraturan sih. Ya nggak tahu ini aku siapa dia, tapi dia. And then kalau peraturan kan udah dijelasin dari awal. Dijelasin dari awal bahwa regulasi yang ada di di Makau itu tidak connect sama Indonesia. Ya. So kalian harus be smart begitu untuk melihat penjelasan ini. Mbak Tuti Sumaji siap jadi asistenmu, Mbak. Oh ya. Siap. Makanya kamu mesti agendain lah. Kamu mesti live sama aku lah. Boleh. Makanya atur setup besok. Oh, bisa. Ya, baik di channelmu, baik di channelku. Dengan dia ya tentang peduli itu, peduli WNI itu dia ngomong tuh tentang peduli WNI ya. Kita nggak ngomong tentang peraturan loh di sini. Enggak, dia Mas Safielo Damar ini
peduli lindungi, hal yang utama itu sebenarnya bukan peraturan itu, tapi diri kita Oh iya, sendiri. ya. Oh, kirain dia berpikir bahwa Sakit, mati, baru terdeteksi. Itu kan peduli lindungi itu ke diri kita sendiri, bukan berbicara oh, tentang sebuah aku pikir peraturan. peraturan oh, harus peduli lindungi. Kalau peraturan tanya itu yang baru nonton. Kontring. Oh, hey, apa kabar? Kalau peraturan tanya ke Ya, dia. oh dia Ah, pintar, pintar peraturan ya. tapi ada yang kurang kan? Ah, suka marah-marah sih. Pak Kontring, apa kabar? Dirimu pulang ya? Aku Dia salut nonton. loh. Dia Aku nonton. salut loh sama Dia dia. Dia itu nonton. termasuk pekerja migran terpintar lah begitu. Ya, Pak Kontring ya. Mau nyalon, mau nyalon. Boleh. Kelihatannya dia pulang mempersiapkan kan? Oh, gitu. Mau mempersiapkan diri jadi anggota dewan. Oke, baik, aku setuju. Biar dirimu ada ini Kan karena perwakilan kan juga. kemarin kan jago sebelah toh. Iya. Di grupnya sebelah kan. Yang kita ada kan dia nggak mau datang. Kan you know kan. Kan mereka kan ke lapangan nggak mau datang. Oh. Karena kita di area sebelah. Nah, kan jagonya masuk. Mbak Kontring, Mungkin ada orderan kali kan. jadi anggota dewan di sana sih untuk naker. Kan dia jago banget nih naker dia. Peraturan naker dan Dia nggak mau. BUMI kan. Dia nggak mau. Ya biar ada perwakilan kan Ya, kita. harapan Gitu, kita kan harapan begitu. kita, harapan kita ke Harapan depan. kita ke dia. Kalau kita cuap-cuap aja ya Mbak. Kita punya harapan. Yo. Tapi yang diharapkan kan nggak tahu mau kemana arahnya kan. Yoi. Jadi kayak gitu ya. Kalau teman-teman tanya peraturan, Mbak Kontring. Iya. Di channelnya Mbak Kontring itu dijelaskan A sampai Z. Pintar-pintar membaca dan sabar membaca begitu. Kalau Pak Kontring, kalau kita nih tidak sabar untuk menjelaskan kalian, jadi bikin konten aja gitu ya. kalau saya lebih ke arah ya kan lebih menjernihkan persoalan. Menjernihkan persoalan guys. Kan kadang-kadang orang punya persoalan itu butek kepalanya. Terus kalau disuruh mikir aturan tambah butek kan. Nggak jernih kan. Makanya saya kasih jernih. Iya. Kita kalau di konten-konten kita membagi pengalaman yang kita rasakan gitu. Apa yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi kalau peraturan Mbak Kontring tuh jago tuh. Jadi tonton channelnya Kontring. Kontring Fans Club. Nah itu peraturan semuanya detail, komplit, jelas, teliti. Sampai tahun berapa Dia hafal. Dia hafal. Kalau saya what's next? Apa yang harus kita lakukan dan lebih ke arah detailnya kita mau ngapain? Kalian mau ngapain dengan kondisi itu? Bukan saya menentukan, tapi dengan saya membaca dengan kondisi yang kalian alami, plan A, plan B, plan C-nya, silakan kalian mau pilih yang mana. Iya. Kalau saya lebih cenderung ke lebih aplikatif aja. Karena kalau dia benar-benar betulin pondasi dasar. Ya. Capek, bro. Capek. Ya, pondasi dasarnya kalau kita betulin terjadi kan sekarang gitu. Kalau pondasi dasar dia seharusnya cuma kan banyak anak jadi guru PT atau datang-datang ke PT. Datang-datang ke PT. Ya jelas pondasi dasar kok. Pondasi dasar. Bisa merancang undang-undang begitu dan menyetujui undang-undang ya, yang ada. Kalau nggak dimusuhi sama teman-temannya. Siapa yang musuhi? Anggota dewan kan. Oh iya. Kalau nggak cocok. Ya, sikat aja. Ngomong aja gitu. Cuma kontring. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini adalah kepingin sebenarnya saya menginginkan banyak variasi konten sih sebenarnya. Jadi banyak teman-teman yang bermunculan membahas sehingga referensi itu akan lebih banyak. Ya kan? Nggak cuman dilihat yang itu, yang ini, yang ono, tapi banyak akan variasi. Dan ketika kita nonton 3, 4, 5, kalau kalian mau cari kesimpulannya, cari persamaannya di mana. Iya. Jangan bedanya. Kalau bedanya pasti ribut. Yoi. Tapi kalau dari 5 orang menyampaikan dan ada 1-2 poin yang sama, berarti itu clue. Tapi kalau saya bro ya,
suka melihat konten yang sebenarnya mengajari gitu, mengajari dan mengayomi gitu. Kayak Anda kan, gimana nih caranya biar kalian nih ada solusi, ada jalannya begitu. Itu maksudnya Ini kalau Kak, konten. kalimatnya Mas Saviolo Damar itu saat resiko tinggi baru cari pemerintah dan dewa penolong. Yang Ya gratis, makanya, yang gratis itu tagihan dinsos. dinsos mana? Nggak tahu. Dinsos mana nih? Dinsos mana nih yang bekerja menolong bekerja migran sampai dinas sosial mana? Dua hal masalah yang utama BNI dan paling penting saat sakit dan lapar terlantar. Wah, bagiannya akan dalam ini. Wah, dalam nih kalau kalau PMI lapar loh, mereka ada gaji loh. Masa lapar? Gimana nih? Gimana? Coba komen lagi, penasaran saya untuk membahas PMI lapar, ada gaji kok lapar begitu maksudnya kan? Ya ini kan pernyataan Saviolo Damar. Jadi kembali lagi bahwa jadi kami ingin masalah itu diperjernih Iya. supaya nggak keruh. Karena kalau jernih kan kita memandang dan melihat masalah itu akan clear. Sebenarnya poinnya di sana. Jadi itu kalau saya ya. Kalau di Mbak Kontreng kan poinnya adalah kamu tuh ngerti peraturan. Jadi dia membetulkan dari fondasi dasar. Karena kan pusingnya saya kalau fondasi itu udah dasarnya keliru dan udah berdiri tinggi masa harus dihancurkan lagi. Makanya kan ekstrim. Dihancurin dan supaya balik nol lagi. Sedangkan orang mau balik nol lagi kan pusing. Ya, jadi di sini kita nih malam ini live cuman ingin menjelaskan ke kalian kalau kalian udah putus asa di Hong Kong, ya. Putus asa dan masih pengen kerja, why not ke Macau gitu. Walaupun memang ya kalau Mbak Kontring mungkin dia nggak setuju ya karena ini ya keluar Enggak, dia enggak ngomong. Iya, Dia cuma nonton aja. Kalau kita nonton aja ya nggak apa-apa, kita nggak perlu tanya persetujuannya dia apa enggak, kan dia nggak komen. Kita baca yang komen-komen aja. Ya, jadi Yang ngasih komen yang lebih penting. daripada kasihan pulang di PT banyak dengan peraturan lagi kan, proses dari PT belajar lagi di dalam, terus potongan, tahu kan yang sampai hari ini kasus-kasus overcharging nggak berhenti-berhenti, mendingan ke Macau. Itu aja. Ya, biar realistis kan bro, ini hidup. biar PT-nya nggak jadi kaya ya. Iya, PT semakin hari ada Alphard, rumah semakin oke. Ambil uang dari teman-teman semua. Potongan itu 40 juta satu orang, ada 25 juta. 25 juta satu orang aja. 100 orang, mereka udah ada 2 M. Satu tahun itu ya, dalam proses 100 orang. Nah, siapa yang memberikan rekomendasi siapa yang memberikan izin PT itu? Nanti kita bahas selanjutnya. Karena ini kita siapa yang di atasnya PT? Siapa yang di atasnya PT? Antara Naker atau BP2MI terserah. Nggak ada, BP2MI nggak ada. Ada ya. BP2MI nggak ada. BP2MI itu sendiri di bawah presiden, nah kan? Kalau Naker, nah baru di situ tuh. Oke, pintar. Udah pintar sekarang ya. Ya enggak ya kan nggak ada nggak ada lawan bicara yang yang bisa. Di konten berikutnya, kenapa PT itu siapa yang bisa nutup dan buka nyabut izin itu kan di situ toh. Ya. Nah kalau dia kalau dia kaya ya kan ada setoran juga. Setoran di dalam. Biar kita kena lagi bro, dipanggil. Kita kan nggak pinggir jurang ini. Nggak pinggir jurang. Konten pinggir bikin aja konten kan, pinggir jurang. Kan kalau di Indonesia kan banyak konten-konten pinggir jurang. Kita nggak pinggir jurang, tapi langsung masuk jurang. Ya. Anda ini. Oke, silahkan di close statement Mbak Afilnya. Hari ini close statementnya bagaimana kira-kira? Tetap semangat, jangan menyerah, masih banyak jalan di depan sana ya. Tetap jaga kesehatan. Gitu ya. Ya, sehat penting. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya, yang sudah hadir juga di fanpage saya. Sekali lagi kita tidak bisa memberikan sajian-sajian yang ibaratnya
sesuatu yang menurut kalian yang terbaik, tapi ini menurut kami yang terbaik yang ingin kami persembahkan buat kalian. Obrolan-obrolan yang seperti ini, saya kepinginnya nggak cuma dengan Mbak April, atau mungkin nanti Mbak April dengan siapa, atau mungkin Mbak April sama Mbak Kontreng kan, ada ngobrol kan, Ya, ya kan? Kita udah lama sekali nggak nggak ketemu. nggak ngobrol sama Mbak Kontreng, nunggu nunggu dicari apa nggak tahu. Terakhir di Atau KJRI gitu. atau juga kita nggak cuma Mbak Kontreng aja, kita juga siapa saja yang ingin menyampaikan, yang ingin eh, apapun. Terus katanya ini ada yang tanya malam Mbaknya kok belum pulang, nah ini aneh. Oh iya, saya belum pulang karena saya kerja nanti start tanggal 2 gitu. Jadi saya Jadi belum pulang. jadi alhamdulillah, makasih nyimak sampai selesai, gunain semuanya. Ya, Jadi kembali lagi teman-teman semuanya, tidak ada sesuatu di dunia ini yang sia-sia begitu saja. Perjuangan kalian dimanapun kalian berada itu tetap ada harganya dan ada nilai. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan nilai-nilai itu, pengalaman-pengalaman itu untuk kita konversi menjadi masa depan yang jauh lebih baik. ya, Mbak Eni Sarah baru datang, mohon dimaafkan, kita sudah cukup sampai jam 10 kita live karena iya. saya ada tamu, makanya saya start lebih awal. Biasanya aku jam 11. Oh ya, Aku biasanya jam 10 aku start, selesai jam 11, tapi karena dirimu sudah ada, ya nggak apa-apa, terima kasih. Nanti bisa disimak obrolan kita di berikutnya karena sudah saya record, nanti tinggal saya bikin aja lagi di konten. Oke, terima kasih Mbak April obrolannya. Mudah-mudahan nanti di tempat yang baru kita lebih sering ngobrol, lebih sering membicarakan hal-hal yang positif buat teman-teman semuanya. Plus ada juga contracting kan, ya, contracting. Ya kita spill dulu dong, boleh kan? boleh. Contracting yang istimewa, 15.000 atau 12.000 gajinya. Kemudian di Makau bagaimana yang nggak mau berpikir, ya tinggal tahu beres saja. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Yuk, Bye bye.